Berat sekali. Pengantar makanan bau. Gara-gara engkau aku hampir kehilangan pekerjaan. Apa kau pikir ini tempat yang pantas untukmu? Saya Tabib Agung Kibo. Kau pengemis tua kemarin? Anak muda. Kebaikan akan dibalas kebaikan. Kuberikan padamu kitab Tai Chuan Yi Jing. Semoga engkau mengembangkan ilmu kedokteranku dan menolong sesama. Batu yin yang itu adalah benda yang sangat berharga. Aku menggunakannya untuk mencapai pencerahan. Semoga engkau mempelajarinya dengan baik. Kau sudah bangun? Syukurlah kau baik-baik saja. Kau sudah bangun. Syukurlah kau baik-baik saja. Maaf, aku mengagetkanmu. Maaf, aku tidak sengaja. Tuan, jangan dulu duduk. Aku akan mencari dokter untuk memeriksamu lagi. Anak muda, saat kau dibawa ke sini, kau mengalami banyak patah tulang dan gegar otak yang parah. Aku tidak mengerti bagaimana engkau bisa pulih. Secara teori sekarang, kau boleh pulang. Terima kasih dokter. Aku juga tidak tahu. Sekarang kau bisa mengurus prosedur kepulangan. Aku masih punya pasien lain yang harus kuperiksa. Aku pergi dulu. Aduh. Mana batu? Batu Gioku mana? Aduh. Batu Gioku kemana? Apa ini? Bagaimana? Nona, apakah Anda melihat batu giok di tubuh saya? Tidak, saya sudah memeriksanya di lantai. Yakin tidak ada yang tertinggal? Halo, Bu. Saya mengalami sedikit kecelakaan. Baik. Energi jahat masuk ke tubuh. Saya terkena kutukan, itulah sebabnya wajah saya berubah. Baik, saya segera ke sana. Tuan, saya bertanggung jawab atas semua yang terjadi hari ini. Saya akan menanggung semua biaya. Jika Anda membutuhkan kompensasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi saya. Pak, saya bertanggung jawab atas semua yang terjadi hari ini. Semua biaya juga akan saya tanggung. Jika Anda masih membutuhkan kompensasi, Anda bisa menghubungi saya. Pak, saya ada urusan, jadi saya permisi dulu. Nona Pan, sebenarnya bekas luka di wajahmu bisa saya sembuhkan. Terima kasih atas kebaikan Anda, Pak.
bekas luka ini tidak bisa disembuh. 08. Nona Pan, apa pendapat Anda tentang acara pencarian jodoh keluarga Pan ini? Apakah menurutmu ada pria yang mau menikahimu? Kudengar setelah acara pencarian jodoh keluarga Pan ini selesai, Anda akan diusir dari keluarga Pan. Apakah ini benar? Pergi. Kalian semua pergi. Siapa kau? Kami ini wartawan. Apa hakmu menghalangi kami untuk wawancara? Percaya atau tidak, satu panggilan telepon dariku bisa membuat polisi membawamu pergi. Aku tidak hanya akan menghentikan kalian, aku juga akan menghajar kalian. Citra, kamu pasang muka masam begitu untuk siapa? Kamu membuat kami semua menunggumu lebih dari 1 jam. Kakek mengadakan perjamuan perjodohan ini, semua demi kebaikanmu. Coba kamu lihat selama setahun ini, sudah berapa banyak kamu mempermalukan keluarga kita. Sayang, kamu sudah datang. Kenapa dia ada di sini? Kamu belum tahu ya, bulan depan aku akan bertunangan dengan Bima. Dinda, bagaimana bisa kamu bertunangan dengannya? Apa kamu lupa betapa malunya keluarga kita saat dia membatalkan pertunangan waktu itu? Citra, kamu pikir aku ini si jelek sepertimu? Bagaimana caramu bicara? Cepat minta maaf pada Bima. Citra, minta maaflah pada Bima. Sudahlah, kakek. Sebaiknya kita mulai saja lebih awal. Aku tidak ingin melihat si jelek ini ada di sini, membuatku mual saja. Aduh, Bima kami memang berjiwa besar. Tidak seperti sebagian orang yang begitu menemukan masalah kecil, tidak mau melepaskannya, selalu perhitungan. Tidak seperti beberapa orang, menemukan masalah kecil saja terus diungkit, pelit sekali. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Angga, kau atur perekrutan menantu. Hari ini keluarga kami mencari menantu. Siapapun yang bersedia menikahi Ayu, apapun status dan kedudukannya, boleh ikut serta. Keluarga Pan ini benar-benar dingin. Pokoknya saya tidak mau menikahinya. Jelek sekali, menikahinya bisa membuatku takut mati. Bagaimanapun juga, keluarga Pan adalah keluarga besar, mungkin ada mas kawin yang besar. Mas, kawin omong kosong. Keluarga Pan sudah menyebarkan berita. Hari ini, Ayu akan diusir dari rumah. Siapa yang mau perempuan jelek dan tidak punya uang? Jika tidak ada yang keluar, maka saya punya beberapa kandidat. Luar biasa. Nona Muda Pan benar-benar perhatian. Entah dari mana dia menemukan orang-orang seperti ini. Pan King yang baik, benar-benar berhati ular. Kak, sudahlah, jangan pilih-pilih lagi. Ketiga orang ini, saya sudah membujuk mereka agar mau datang. Tenang saja, mereka bertiga, setidaknya masih berfungsi sebagai laki-laki. Pasti bisa memuaskanmu. Pak Zhouji, kamu ini mau sampai kapan? Memalukan keluarga Pan. Cepat pilih satu dan menikah saja. Duduk. Kalau tidak, keluar juga dari keluarga Pan. Ayah Xiaoji itu cucu kandungmu. Bagaimana bisa ayah? Diam. Apa yang dilakukan Ying Jun dan Pan King juga demi kebaikan keluarga Pan. Saya bersedia. Siapa orang ini? Gila ya. Saya bersedia menikahi Nona Pan. Jangan-jangan ini orang suruhan keluarga Pan lagi? Wang Yu. Saya bersedia.
Saya bersedia menikahi Nona Pan. Wang Yu, dasar pengantar makanan tidak berguna. Meskipun aku yang telah meninggalkanmu, kamu tidak boleh mencari wanita sejelek ini. Untuk menjijikanku. Baiklah semuanya, perkenalkan pria tidak berguna ini. Sebenarnya hanyalah seorang miskin yang bahkan tidak mampu memberikan mahar 18 juta rupiah. Itu sebabnya istriku meninggalkannya. Aku sangat curiga, pria tidak berguna ini dibayar oleh Nona Pan dari keluargamu. Apakah menurutmu ada kemungkinan seperti itu? Apakah ada? Xiaoji, maukah engkau menikah denganku? Saya bersedia. Xiaoji, aku, Wang Yu, bersumpah, aku akan setia padamu. Siapapun yang berani menyakitimu, aku pasti akan membuatnya menyesal seumur hidup. Anak ini datang untuk mencari sensasi, kan? Orang normal mana yang mau menikahi wanita jelek seperti ini? Benar, ada kemungkinan seperti itu. Lihat saja setelah kejadian hari ini, besok pasti akan menjadi berita utama. Betul, ada kemungkinan itu. Lihat setelah kejadian hari ini, besok pasti jadi berita utama, kan? Setelah dia memanfaatkan popularitas ini, dia akan menendang wanita jelek ini. Bukankah semuanya akan beres? Aduh, kenapa aku tidak memikirkannya? Cerdas, sangat cerdas. Pengantar makanan, ku bilang, karena kau sudah berjanji di depan semua keluarga Pan, untuk menikahi wanita ini, apapun yang terjadi, kau harus menikahi Pan Xiaoji. Aku tentu menepati janjiku. Mulai sekarang, Pan Xiaoji, kau adalah wanitaku. Jika ada yang berani menyentuhnya, jangan salahkan aku jika aku kejam. Semuanya di sini jadilah saksiku. Mulai sekarang, Pan Xiaoji bukan lagi bagian dari keluarga Pan. Keluarga Pan akan menarik kembali semua properti dan posisi Pan Xiaoji di Pan Group. Bagaimanapun, aku dan Pan Xiaoji pernah menjadi kakek dan cucu. Sekarang, pabrik baja Dongjao akan dialihkan atas nama Pan Xiaoji. Pabrik baja Timur sekarang diberikan kepada Kartika. Wang, Kartika, cepat kemari dan berikan kakek segelas anggur. Memberi anggur? Dia tidak pantas. Bajingan, apa hakmu bicara di sini? Anda baru saja mengusir Kartika dari keluarga Pan, sekarang dia adalah bagian dari keluarga Wang. Mengapa aku tidak pantas? Kau? Wang, apakah Anda benar-benar hanya seorang pengantar makanan? Kartika, cepat kemari dan berikan anggur. Bagus. Nah, aku memberimu satu nasihat. Langit yang terlalu tinggi akan menurunkan hujan, orang yang terlalu sombong akan menemui bencana. Keluarga Pan mulai sekarang akan sepenuhnya memblokir Kartika dan Wang. Siapapun yang membantu mereka adalah musuh keluarga Pan. Keluarga Yuan juga bersama keluarga Pan memblokir mereka berdua. Keluarga Yuan dan Pan yang hebat. Aku mengingatnya. Keluarga Yuan dan keluarga Pan, bagus sekali. Aku ingat ini. Kau cuma pengantar makanan, berani mengancam keluargaku yang terhormat. Aku tidak salah dengar, kan? Kau benar-benar tidak tahu malu. Ayo pergi. Ayo. Bersulang. Yo, belum pergi juga? Yo, wanita jelek dan pria miskin benar-benar pasangan yang cocok. Wang Yu, kau benar-benar tidak pilih-pilih. Dengan wanita seperti ini, kau masih mau dengannya? Untungnya dulu, aku tidak membiarkanmu menyentuh Xiaoyeku. Kalau tidak, mungkin aku akan tertular penyakit darimu. Berani memukulku? Sampah, kau berani ya. Kau percaya atau tidak, aku bisa membuatmu tidak bisa keluar dari jalan ini dalam sekejap. Aku sudah bilang, Xiao Jie sekarang wanitaku. Siapapun yang berani menyakitinya,
akan kubuat dia menyesal seumur hidup. Kurasa kau tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Kau pikir aku akan menyerah sebelum melihatmu menderita? Mas Hao, aku ingin kau patahkan tangan dan kaki sampah ini. Sampah ini berani memukulku. Habiskan sisa hidupmu di kursi roda. Yudo, kau pikir pura-pura bodoh bisa menyelamatkanmu? Ku beritahu kau, aku orang yang baik hati. Sekarang berlutut dan minta maaf pada Lea, lalu biarkan aku mematahkan anggota tubuhmu. Mungkin saja aku bisa mengampuni nyawamu. Mengampuni nyawaku? Kurasa kau harus bertanya padaku apakah aku bisa mengampuni nyawamu. Dasar sampah, berlutut sekarang. Aku tahu kau masih punya ibu di rumah. Jika hari ini kau tidak membuatku puas, pikirkan sendiri akibatnya. Bagaimana kau masih ingin melawan? Kau tidak tahu diri. Melawan Mas Hao hanya akan membuatmu mati. Cukup kalian hanya menginginkan uang? Siska, kau masih berpikir kau adalah putri keluarga Pan yang terhormat? Seperti kata pepatah, burung phoenix yang jatuh lebih rendah dari ayam. Cukup, kalian cuma mau uang. Prita, apa kau masih punya uang sepeser pun? Arga, kesabaranku ada batasnya. Aku beri kau waktu 3 detik. Kau segera berlutut dan minta maaf padaku. Kalau tidak, aku... Lalu kenapa? Lalu kenapa? Katakan. Kalau aku tidak menuruti perintahmu, kau mau apa? Arga, jangan kau pikir setelah mengalahkan beberapa anak buahku, kau bisa pamer di depanku. Ku beritahu kau, aku ini orangnya Tuan Bagas. Kau tahu Tuan Bagas kan? Kalau kau menyinggung Tuan Bagas, keluargamu akan mati semua. Kusarankan kau, lebih baik berlutut dan minta maaf padaku. Benar Arga, kau cuma pengantar makanan. Apa yang bisa engkau gunakan untuk melawan Kak Haris? Benar. Sebaiknya kau berlutut dan minta maaf. Otak kalian tidak berfungsi atau IQ kalian kurang. Sampai sekarang belum paham juga. Apa maksudmu? Hah? Otak kalian kosong ya? Atau IQ kalian yang kurang bayar? Maksudmu apa? Tidak ada maksud apa-apa. Bukankah engkau mau melumpuhkan kakiku dan tanganku? Tenang, aku tidak semenakutkan itu. Cukup tinggalkan kedua tanganmu. Berlutut. Hati-hati. Berlutut. Baik, aku berlutut. Nona Pan, aku berlutut untukmu. Aku yang salah duluan, aku telah menyinggungmu. Maafkan aku, tolong lepaskan aku. Ampuni aku. Siaji, bagaimana menurutmu? Dia juga tidak melukainya. Lupakan saja masalah ini. Baik. Hao Yunlai, anggap saja kau beruntung hari ini. Hari ini Siajie bilang akan melepaskanmu. Jika ingin balas dendam, datanglah padaku. Baik. Aku tahu kau tidak terima. Tidak balas dendam. Dan kau, Liu Xiaoye, 180 ribuku aku beri waktu 3 hari untuk mengembalikannya. Baik, kami akan mengembalikannya. Siaji, mobilmu mungkin sudah disita. Bagaimana kalau naik mobilku saja? Mobilmu? Ayu, mobilmu mungkin sudah disita. Bagaimana kalau naik mobilku saja? Mobilmu? Ini, jika kau tidak keberatan, maka mulai sekarang aku akan menjadi sopir pribadimu. Wang Yu, terima kasih untuk hari ini. Lebih baik kau pergi dulu. Ayu, apa yang kau katakan? Aku Wang Yu bukanlah orang yang ingkar janji. Tapi, aku sekarang... Ayu, sudah kukatakan, aku benar-benar seorang tabib hebat. Aku bisa menyembuhkan bekas lukamu. Percayalah padaku, ayo pergi. Ayo naiklah. Sudah siap? Sudah.
Hei, berapa banyak uang pabrik kita sekarang? Berikan padaku. Ibu, bagaimana ibu bisa ada di sini? Berapa banyak uang pabrik kita sekarang? Berikan padaku. Ibu, kenapa ibu ada di sini? Pabrik ini nantinya akan menjadi milikmu. Tentu saja aku datang untuk membantumu mengelolanya. Pabrik sebesar ini, masa kau akan menyerahkannya pada orang luar? Bu, sekarang bukan waktunya membicarakan ini. Kita urus dulu pengambilalihan pabrik ini. Paman Tang, bisakah Anda menjelaskan dulu situasi pabrik ini kepadaku? Baiklah, Nona, pabrik ini sedang sulit. Sekarang sudah merugi 10 juta yuan, utamanya karena pembayaran barang tidak bisa ditagih dan juga barang menumpuk. Jika tidak ada pesanan baru, pabrik ini hanya akan bangkrut. Tang Dashan, bagaimana engkau mengelolanya? Apakah kau menggelapkan uang perusahaan? Nona, ini terakhir kalinya saya melaporkan pekerjaan kepadamu. Paman Tang, apa maksudmu? Nona, Tuan Besar sudah meneleponku, menyuruhku bekerja di pabrik yang baru. Pak Tang, Anda sudah menjadi karyawan lama selama 15 tahun. Anda tidak bisa pergi saat ini. Nona, saya hanyalah seorang karyawan keluarga Pan. Saya harap Anda bisa mengerti. Aduh, gawat. Tuan Besar ini bukannya membagi harta keluarga, ini jelas-jelas membagi banyak hutang kepada kita. Aduh, gawat. Orang tua ini bukannya membagi harta warisan, ini jelas-jelas membagi segunung utang kepada kita. Aduh, Anjani, nasibmu benar-benar malang. Dulu kalau bukan karena sakit itu, semua milik Laras ini akan menjadi milikmu. Sekarang malah diusir dari keluarga, terpaksa menikah dengan pengantar makanan miskin. Bu Anjani, kita masih punya satu jalan, yaitu menagih semua utang itu. Kau benar-benar payah. Surat utang ini bahkan, Bagas saja tidak bisa menagihnya. Apa kau bodoh? Bu, kita bisa apa? Jangan panik. Bu Anjani, aku akan memikirkan caranya. Kalian tenang saja, aku pasti bisa menagih utang itu. Kalau aku tidak bisa menyelesaikan masalahnya, bukankah aku masih bisa menyelesaikan orang yang membuat masalah? Kalau kau bisa menagihnya, mungkin itu keajaiban. Anjani, aku punya teman main kartu yang anaknya bergaul dengan orang-orang berpengaruh. Suruh dia menelepon anaknya. Lihat apakah ada cara untuk menagih utang-utang itu. Saya punya teman main kartu yang anaknya bisa dibilang anak jalanan. Minta dia telepon anaknya. Lihat apakah ada cara untuk menagih utang tersebut. Yudi, silakan pulang. Saya ingin sendiri sebentar. Soal penagihan utang, kamu tidak perlu khawatir. Nanti saya yang urus. Baiklah, besok pagi pukul 10, kita bertemu di kantor catatan sipil. Bu, aku pulang. Sungai, kemarilah. Ibu ingin bertanya sesuatu. Oh, baik. Sungai, ada apa sebenarnya antara kamu dan Daun? Apa yang sebenarnya kamu lakukan pada Daun? Dan bagaimana dengan perempuan jelek dari keluarga Pan itu? Bu, dengarkan aku jelaskan. Apa? Menerima mas kawin orang lain lalu pergi kencan buta dengan orang lain? Tidak bisa. Ibu akan menemuinya untuk menyelesaikan masalah ini. Bu, ibu, duduklah. Serahkan saja masalah ini padaku. Aku punya cara agar mereka mengembalikan semua mas kawin. Benarkah? Iya. Sungai, jangan bilang, Nona Pan itu orang yang mendonorkan darah untuk ibu, kan? Iya. Jadi Nona Pan adalah orang yang mendonorkan darah untuk saya? Iya. Aduh, orang baik seperti dia, tidak berumur panjang. Tapi, nah, ini adalah masa depanmu. Kamu tidak bisa mengorbankan kebahagiaan seumur hidupmu hanya karena ingin membalas budi padaku. Merugikan dirimu sendiri. Tenang saja, Bu. Aku kenal seorang dokter hebat. Dia punya resep rahasia, katanya bisa menyembuhkan luka di wajah dia. Setelah wajah dia pulih seperti semula, bukankah aku akan sangat beruntung, Bu? Baiklah, asalkan kamu bahagia. Tenang saja, Bu. Aku pasti akan bahagia.
Yang terakhir, aku harap kamu menyebarkan ilmu kedokteranku dan menolong semua orang. Batu yin yang itu adalah harta karun yang langka. Aku menggunakannya untuk mencapai pencerahan. Aku harap kamu mempelajarinya dengan baik. Mas Wang, tunggu aku. Yo, kok rupanya. Dari mana kau dapat pakaian seperti ini? Mas Wang, bukankah kau bilang pagi ini mau menagih utang? Sebagai saudara, aku harus membantumu. Bagaimana? Menurutmu pakaianku ini terlihat hebat kan? Pasti bisa membuat para debitormu itu ketakutan setengah mati. Kurasa lumayan, sangat keren. Kurasa kalau engkau pakai kacamata hitam, pasti akan lebih keren lagi. Aduh, bagaimana aku bisa melupakan senjata andalanku ini? Mas Wang, tunggu sebentar lagi ya. Jangan bertele-tele, naik mobil, Baiklah. mobil. Mas Wang, kita kesini untuk menagih utang. Ya, Mas Wang, kita nanti jangan-jangan kesini mau nagih utang, ya? iya, di sini. Aduh Mas Wang, ini kan perusahaan besar berskala miliaran. Kita berdua saja bisa nagih uangnya. Dan Mas Wang, kapan kamu kerja di proyek bangunan? Utangnya berapa? Kalau tidak banyak, kita ke Debneker saja. Saya ini nagih utang untuk istri saya, tidak banyak, cuma 10 juta rupiah saja. 10 juta? Jangan-jangan kamu nagih untuk Fanny. Tony, mending kamu tunggu di depan saja, jaga mobil. Saya sendiri bisa... Mas Wang, kamu ngomong apa? Saya Tony penakut. Hari ini mau menerjang bahaya atau menghadapi kesulitan, saya ikut kamu. Karena kamu bilang begitu, ayo. Ayo. Pak Jiang, di luar ada 2 orang dari pabrik baja timur yang ingin bertemu Bapak. Mau saya suruh orang usir mereka? Ah, tidak usah. Suruh mereka masuk. Oh ya, panggil lebih banyak orang. Kali ini saya mau pabrik baja timur benar-benar kapok. Anda Pak Dharma? Kenapa cari saya? Ada urusan apa? Tidak ada urusan besar, hanya saja ingin bicara dengan Anda tentang utang 20 miliar rupiah ke pabrik baja timur. Kalian kurang ajar ya? Hah? Kalian anggap konstruksi cemerlang apa? Kalian cuma orang rendahan, berani-beraninya datang ke rumah saya untuk nagih utang? Saat saya memulai bisnis ini, kalian masih main lumpur. Jadi, Pak Jiang, Anda tidak mau bicara baik-baik? Bicara baik-baik denganmu, bicara denganmu. Kau cuma pengantar makanan rendahan, apa hakmu bicara denganku? Hah? Mau mati? Kak Wang, bagaimana kalau kita pergi saja? Jangan takut. Mas Wang, bagaimana kalau kita pergi saja? Jangan takut. Kalian mau pergi kemana? Kalian tidak ada yang boleh pergi dari sini. Kuberitahu kalian, orang-orang, habisi mereka berdua untukku.
Jiang Dacheng, ku kasih kau kesempatan terakhir. Utang ini kau bayar atau tidak? Bayar apanya? Bodoh. Jangan kira aku tidak tahu keadaan pabrik baja kalian. Hari ini, jangan bilang kalian para pecundang ini datang menagih hutang padaku, bahkan jika Pan Song Bai datang pun aku tidak akan membayar. Serang, masing-masing dapat 10.000 rupiah, habisi mereka berdua untukku. Guozi, tunduk dan lindungi kepalamu. Wang Yu, jangan mendekat. Ku beritahu kau, jika engkau berani memukulku hari ini, kau juga tidak akan selamat. Kau akan ditangkap polisi, kau akan dipenjara. Berani kau pukul aku hari ini, kau juga tidak akan selamat. Kau akan ditangkap polisi dan engkau akan dipenjara. Iya, Mas Wang, jangan gegabah. Wang Yu, bukankah kau ingin uangmu kembali? Baiklah, hari ini ku berikan kau kesempatan. Sekarang juga potong satu lenganmu atau potong satu kakimu. Aku sudah memberimu kesempatan, sekarang juga potong. Sebentar lagi, jika aku berubah pikiran, harganya bukan ini lagi. Ku beritahu kau, Wang Yu. Mas Wang, jangan percaya padanya. Dia pasti ingin memotong lengan dan kakimu, lalu akan menghabisi engkau. Jiang Dacheng, kau pikir aku tidak punya cara untuk menghadapimu? Bagaimana? Kau masih mau memukulku? Ku beritahu kau, anak muda, jangan lupa, aku dulu juga berjuang mati-matian. Jika kau tidak bisa membunuhku hari ini, nantinya aku punya 100 cara untuk menghancurkan keluargamu. Tidak percaya? Coba saja. Ingat kata-katamu barusan, jangan takut nanti. Sok misterius kau mau pamer di depanku. Pak Jiang, jangan terburu-buru. Kau akan segera menikmatinya. Roh jahat, pergi kalian. Wah, Mas Wang, kau barusan melakukan apa? Meskipun terlihat hebat, tapi tidak ada perubahan, kan? Tenang saja, biarkan energinya menyebar. Dasar anak muda, kau melakukan apa padaku? Tidak ada apa-apa, hanya sedikit trik kecil. Oh, ya, Pak Jiang. Aku lupa memberitahumu, rasa sakit di tubuhmu akan berlipat ganda setiap menitnya. Bukankah kau sangat kuat? Aku ingin melihat berapa lama engkau bisa bertahan. Kulihat berapa lama engkau bisa bertahan. Aku akan bayar. Aku akan bayar. Aku akan bayar. Aku salah. Jangan terburu-buru, Pak Jiang. Ini baru permulaan. Bukankah engkau tadi ingin mematahkan satu tanganku dan satu kakiku, baru kau mau membayar? Mas Wang, aku akan bayar, Mas Wang. Aduh, aku salah. Aku benar-benar salah. Semua ini karena Yuan Hongji, si idiot itu yang menyuruhku melakukan ini. Aku akan memberikan semua uangku padamu. Maafkan aku kali ini. Yuan Hongji. Lagi-lagi Yuan Hongji. Semua ini karena Yuan Hongji, si bodoh itu yang menyuruhku melakukan ini. Aku sudah memberikan semua uangnya kepadamu. Maafkan aku sekali ini saja. Yuan Hongji lagi. Kita tidak akan melupakan dendam ini. Ayo pergi. Baik. Oh, Pan Xiaoji, jangan bilang kau ditinggalkan oleh pengantar makanan itu. Sudah aku bilang, pria normal, pria mana yang berani menikahimu? Bagaimana kalau aku panggil 3 pria dari kemarin untuk menemanimu? Urusanku bukan urusanmu. Wang Yu pasti akan datang. Wang Yu, kurasa dia sudah kabur dari Jinceng tadi malam. Kalau dia mau datang, dia pasti sudah datang. Xiaoji, lebih baik kita lapor polisi saja. Pengikut itu pasti kabur dengan surat utang itu. Apa? Kakakku tersayang?
kau tidak mungkin sebodoh itu memberikan surat utang pabrik baja kepada pengantar makanan itu kan? Cukup pancing. Wang Yu bukan orang seperti itu. Dia pasti akan datang. Fajar. Yudo bukan orang seperti itu. Dia pasti datang. Jaya, aku beritahu kau, kalau Yudo datang aku akan makan kotoran secara langsung untukmu. Mentari, kau bisa pergi ke toilet sekarang. Kalau engkau mau yang hangat, aku bisa meminta seseorang untuk membuatnya untukmu sekarang juga. Jaya, aku baru saja mengurus sesuatu. Maaf membuatmu menunggu lama. Tidak apa-apa, ayo kita masuk. Baik. Aku sarankan kau pikirkan lagi, bagaimana caranya mempertahankan pabrik baja milikmu. Jangan sampai nanti setelah menikahi wanita ini, kau terlilit banyak hutang. Jangan salahkan aku karena tidak memberitahumu. Jangan membuat keputusan yang akan engkau sesali. Di tempat yang akan membuatmu menyesal ini. Yudo, jika engkau berani mengingkari janjimu, aku tidak akan memaafkanmu. Bu, bagaimana mungkin? Bu Jaya, kalian tahu apa yang baru saja aku lakukan? Aku baru saja pergi menagih hutang dari Surya. Ini adalah 20 miliar rupiah yang Surya kembalikan ke pabrik baja kita. Bagaimana mungkin? 20 miliar rupiah? Apakah Surya sudah gila memberikan 20 miliar rupiah saat ini? Pengantar makanan, kau pikir hanya dengan membawa kartu bank bisa dianggap uang? Bagaimana mungkin Surya memberikan 20 miliar rupiah di saat seperti ini? Apakah dia sudah gila? Yudo, bagaimana engkau melakukannya? Arya, bagaimana kamu bisa melakukannya? Aku itu... Perlu ditanya lagi, pasti anak teman main kartuku itu yang bicara dengan Pak Jaya. Kalau tidak, mana mungkin Pak Jaya begitu cepat dan dengan mudah memberikan seorang pengantar makanan 20 miliar rupiah? Sudahlah, Shinta, Arya, kalian cepat masuk untuk mendaftarkan pernikahan. Kalau terlewat waktunya nanti tidak baik. Bu, 20 miliar rupiah ini harusnya digunakan untuk pabrik baja. Aku ini melakukannya demi kebaikanmu. Kendali keuangan ini lebih tenang kalau diserahkan ke orang kita sendiri. Mulai hari ini, aku yang akan menjadi bagian keuangan pabrik baja kita. Sudahlah, Shinta, kita urus pendaftaran pernikahan dulu. Arya sialan, akan ada saatnya kamu menangis. Hah, Putri? Aku juga beri kamu nasihat, perbuatan jahat akan mendapat balasan setimpal. Kalau tidak percaya, coba lihat ke atas. Keadilan langit tidak memihak. Ayo kita pergi. Ayo kita pulang. Iya. Tolong. Apa ada dokter di sini? Cepat berikan pertolongan pertama pada Pak Tio. Kalau ada yang bisa menyelamatkan Pak Tio, keluarga Zu kami akan memberikan 2 miliar rupiah sebagai imbalan. Biar saya periksa Bapak tua ini. Kamu? Biar saya periksa kakek. Kamu? Wang Yu, kamu gila uang ya? Kamu tahu, perbuatanmu ini sama saja ingin meraup keuntungan dari kematian kakek? Mas pengawal, jangan percaya omong kosong orang ini. Dia mantan pacar saya, karena dia tidak berguna, makanya saya putusin dia. Betul. Orang ini cuma pengantar makanan miskin yang tidak punya apa-apa. Mana dia ngerti ilmu kedokteran? Saya lihat dia pasti iri dengan 200 juta rupiah yang tadi kamu sebutkan. Bagaimana kalau kita pergi saja? Pergi sana. Berani-beraninya kamu menipu di depan saya. Kalau hari biasa, sudah saya hajar kamu. Saya perawat dari rumah sakit pertama, biar saya yang obati kakek Diao. Dia hanya pingsan biasa, 5 menit lagi saya bisa buat dia sadar. Nona, tolong segera obati. Kakek Diao, nanti pasti ada imbalannya. Jangan kakek pingsan karena serangan jantung, kamu menekan dadanya malah akan memperburuk kondisinya. Omong kosong, saya sudah bersama kakek bertahun-tahun. Mana mungkin dia punya penyakit jantung? Aduh, sampah. Dasar kejam. Saya tahu kamu dendam sama kami. Karena kami tadi menggagalkan rencana penipuanmu, kan? Tapi kamu tahu situasi sekarang. Xiao Ye sedang menyelamatkan orang. Sedangkan kamu ingin meraup keuntungan dari kematian orang lain. Yuni sedang menyelamatkan nyawa orang. Sedangkan kau
Kau malah mencoba mengambil keuntungan dari kemalangan orang lain. Tidak semua uang di dunia ini pantas untuk didapatkan. Punya hati nurani sedikitlah. Apakah ada orang di sini yang lebih mengerti medis daripada saya? Saya bisa segera menyelamatkan Pak Diao. Dasar sampah, kubur saja harapanmu itu. Ada apa ini? Apa yang kau lakukan pada Pak Diao? Jika ingin Pak tua ini selamat, cepat ambilkan aku air. Air. Hei, kau sedang apa? Jika ingin Pak tua ini selamat, cepat ambilkan aku air. Air. Kau bodoh ya. Kalau dia mau menolong, biarkan saja. Nanti kalau orang tua ini mati, kita bilang saja dia yang membunuhnya. Mana mungkin dukun gadungan seperti itu bisa berguna? Pak, saya sangat mengenal orang ini. Dia pasti akan membunuh Pak Diao. Tadi pertolongan pertama kami jelas sudah hampir berhasil. Dialah yang mengganggu dan memperparah kondisi Pak Diao. Tuan, bagaimana perasaan Anda? Aduh, Pak Diao, tadi Anda pingsan. Untungnya pacar saya memberikan Anda pertolongan pertama. Tadi Anda pingsan. Untungnya pacar saya memberikan pertolongan pertama kepada Anda, sehingga Anda bisa sadar kembali. Yeay, periksa lagi kondisi Pak Diao. Pak Diao, ayo. Jangan bergerak. Jika jimat saya diganggu, beliau akan pingsan lagi, bahkan bisa terkena serangan jantung. Sok mistis. Oh, benar-benar berpikir jimatmu yang aneh itu yang menyelamatkan Pak Diao. Dasar kau tidak berguna. Kau jangan coba mengklaim jasa Y. Lihat dirimu sendiri, berani-beraninya menggurui perawat profesional. Menyebalkan sekali. Ini bukan salahku. Bukan salah kita. Ini semua salah Wang Yu. Jimatnya tadi dia, Yang. Tuan Wang, kumohon tolong Pak Diao lagi. Ayo pergi. Tuan Wang, saya yang salah menilai, tapi Pak Diao tidak bersalah, kumohon tolong dia. Jika Pak Diao baik-baik saja, Anda mau memukul atau memarahi saya, terserah Anda, saya tidak akan mengeluh. Wang Yu, tolong bantu lagi. Bangun. Silakan, Pak Diao. Terima kasih banyak Tuan Muda sudah menolong saya. Tidak perlu berterima kasih, Pak Diao. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya. Tuan Wang, ini upah Anda. Pak Diao, saya hanya meredakan penyakit Anda sementara, jadi ini bukan solusi permanen. Sebaiknya Bapak memeriksakan penyakit jantung Anda ke rumah sakit. Tuan, saya kok tidak tahu kalau Anda punya penyakit jantung? Penyakit jantung saya ini sudah bertahun-tahun tidak kambuh. Beberapa tahun terakhir ini saat pemeriksaan kesehatan, tidak ada yang ditemukan. Saya pikir sudah sembuh total. Hei, Saudara Wang, karena Anda bisa melihat penyakit saya, bisakah Anda mengobati saya? Pak, penyakit Anda, meskipun bisa saya obati, tapi hari ini saya ada urusan lain. Oh, baiklah. Hari ini saya tidak akan mengganggu kalian berdua lagi. Lain kali saya akan berkunjung ke rumah Anda. Baik. Ayo pergi. Tianzu. Baik, Tuan. Kau suruh orang untuk menyelidiki latar belakang Saudara Wang ini. Tianzu. Baik. Kau suruh orang untuk memeriksa latar belakang Saudara Wang ini. Lain kali aku akan menyiapkan hadiah yang bagus untuknya. Tuan, bukankah kita sudah memberinya imbalan? Imbalan tetap imbalan. Berurusan dengan orang seperti dia, kita harus lebih berhati-hati. Kalian sudah pulang? Bu. Iya. Cepat bawa Xiaoji ke kamar untuk mengobrol. Baik, aku akan segera pergi. Xiaoji, bagaimana kalau kita mulai mengobati wajahmu sekarang? Baiklah. Kalau begitu, berbaringlah dulu. Xiaoji,
kita juga harus melepas mantelmu. Kenapa kamu belum mulai? Aku baru saja memikirkan rencana perawatannya. Kalau begitu, mari kita mulai sekarang. Ternyata ini yang digunakan setahun yang lalu oleh Laras untuk mengutuk Kartika. Biar saja biar aku yang menyimpannya. Kartika, ada apa dengan... Reza, apa yang kau lakukan padaku? Apa yang kamu lakukan pada Kartika? Aku tidak tahu. Suamiku, terima kasih. Kartika... Untuk apa engkau berterima kasih padaku? Kau kan istriku. Jika engkau baik-baik saja, aku juga baiklah. Cepat keluar, aku belum selesai berpakaian. Baik. Xiaoji, bagaimana kalau kita tidak usah menunggunya? Aku dengar dia tidak pulang semalaman. Uang pembayaran 10 juta rupiah masih ada padanya. Nenek ini malah membawa 10 juta rupiah untuk bermain mahjong. Xiaoji, bagaimana menurutmu penampilan ibu hari ini? Bu, dari mana ibu dapat uang untuk membeli semua ini? Dan dari mana ibu mendapatkan mobil ini? Ibu membuatku pusing. Sebagai kepala keuangan perusahaan, bukankah ibu juga perlu mobil dan perhiasan untuk menjaga penampilan? Bu, ini uang untuk menyelamatkan pabrik baja. Bagaimana bisa ibu menggunakannya untuk membeli barang-barang mewah? Jujur saja, berapa banyak uang yang ibu habiskan? Tidak banyak, hanya 3 juta rupiah saja. Ibu benar-benar ibuku. Ya, tidak banyak kok. Hanya 3 juta rupiah saja. Bu, cepat serahkan sisa uangnya. Kalau pabrik baja bangkrut, ibu akan jadi pengemis. Menyerahkan apa? Saya bilang, saya ini bendahara pabrik baja. Iya, ibu hebat. Sudah, cepat naik sana. Saya masih harus memberi pengarahan kepada para pekerja. Sudahlah, Xiaoji, jangan marah lagi. Nanti saya pikirkan cara untuk mendapatkan uang pembayaran barang dari ibumu. Bagaimana kita bisa hidup begini? Ini baru 30.000 lebih. Pak San, apa kau pikir pabrik baja kita benar-benar akan bangkrut? Li, apa kau tidak tahu kalau Direktur Tang sudah mengundurkan diri? Dalam 3 hari, pabrik baja pasti bangkrut. Kalian semua lebih baik memikirkan jalan keluar lebih awal. Pak Sun, kalau Bapak punya cara, beritahu kami. Kami semua akan mendengarkan Bapak. Saya punya cara. Ada cara, yaitu memaksa parti untuk menjual mesin dan membagikan gaji serta dividen kepada semua orang. Pak San, ini rasanya kurang tepat. Pabrik baja bergantung sepenuhnya pada mesin. Tanpa mesin,
Bagaimana pabrik baja bisa bertahan? Saya bilang, Hao, kamu ini terlalu ikut campur, ya. Sekarang saja kamu tidak bisa mengurus diri sendiri, bagaimana bisa peduli dengan hidup matinya pabrik? Ya, saya pikir ide Pak Sun ini bagus. Betul, saya juga mendukung Pak Sun. Karena pabrik baja tidak memberi kita jalan hidup, untuk apa kita peduli dengan hidup matinya pabrik baja? Kalian sedang apa? Apakah merokok diperbolehkan di ruang rapat? Kalian masih mau kerja atau tidak? Nenek tua, kamu siapa? Datang ke sini bertingkah, mau cari masalah, ya? Saya, Ibu Parti, bagian keuangan pabrik baja. Kupikir kau istri presiden. Anak muda, beranikah kamu menyebutkan namamu? Saya akan memecatmu. Nenek tua, dengarkan baik-baik. Nama saya Bobby Sun, wakil manajer departemen bisnis. Berani pecat saya sekarang? Parti, kamu harus membela ibu. Ayo, ibu minta kamu bela ibu. Kapan? Bahkan pengantar makanan yang tidak berguna bisa ikut rapat pabrik kita. Karena semua orang sudah hadir, mari kita mulai rapat hari ini. Ayo, bicarakan dulu masalah gaji kita yang kalian tunda. Mengenai keterlambatan gaji kalian semua, saya akan segera membagikannya. Ayo, kau pikir kami bodoh? Mempermainkan kami? Tidak ada uang sepeser pun di rekening perusahaan. Bagaimana kau akan membayar kami? Nah, sopanlah pada istriku. Lain kali kalau tidak sopan lagi, yang putus bukan hanya jarimu. Ayo, lanjutkan. Bu Ayu, saya rasa apa yang dikatakan Pak Doni benar. Pabrik sudah menunggak gaji 2 bulan. Jika tidak dibayarkan, saya khawatir akan terjadi ketidakstabilan. Ya, Bu Ayu. Para pekerja sudah mogok kerja beberapa kali. Keluargaku bahkan tidak punya uang untuk membeli susu formula. Pak Doni, apakah Anda punya solusi? Saya sarankan kita jual mesin pabrik. Saya setuju dengan pendapat Pak Doni. Saya setuju dengan pendapat Pak Sun. Saya juga setuju dengan pendapat Pak Sun. Bagaimana kalau saya bilang ada 10 juta rupiah di rekening perusahaan? Tidak mungkin, saya bagian keuangan pabrik. Saya tahu betul tidak ada uang sepeser pun di rekening pabrik. Xiaohua, berhentilah bertingkah seperti ini. Lebih baik kau jual saja mesin-mesin pabrik. Kalau tidak, nanti kalau para pekerja di pabrik ini membuat keributan, jangan bilang ada pria simpanan yang bisa melindungimu. Saya sudah meminta kembali pembayaran barang kita dari Pak Jiang. Seorang pengantar makanan meminta kembali utang dari Pak Jiang. Kau pikir kau siapa? Saya tahu kalian tidak percaya, tapi kalian bisa lihat ke jendela, mobil Porsche di bawah sana, itu mobil Xiaohua. Tidak mungkin mobil itu tidak mungkin milik Xiaohua. Bu Pan, apakah Ibu benar-benar sudah menerima pembayaran barang dari Pak Jiang? Saya umumkan, mulai hari ini, gaji semua karyawan naik 2 kali lipat. Selain itu, Pak Hao, mulai hari ini, Anda adalah direktur baru pabrik baja. Terima kasih, Bu Pan. Saya tidak akan mengecewakan kepercayaan Ibu. Pak Pan, saya tidak akan mengecewakan kepercayaan Anda. Pan Xiaoji, kalau kau ingin aku tetap di pabrik ini, kau harus memberiku 50% saham pabrik. Saya memutuskan untuk memecat manajer departemen bisnis, San Xiaobing, dan San Kaiyuan. Pan Xiaoji, apa hakmu memecat kami? Karena kinerja departemen, bisnis terus menurun selama bertahun-tahun. Pabrik saya, Pan Xiaoji, tidak akan memelihara orang yang makan gaji buta. Bagus sekali. Pan Xiaoji, tahukah engkau? Aku mengendalikan semua klien pabrik. Selama aku pergi,
semua klien akan ikut denganku. Kalau begitu pergilah dengan klienmu itu. Baiklah, Pan Xiaoji, tanpa aku kau tunggu saja sampai bangkrut. Gawat, orang-orang dari Badan Pengelola Perdagangan datang untuk menyegel pabrik kita. Diperiksa. Ada apa? Kok secepat ini? Tidak. Cepat bawa kami untuk melihatnya. Hentikan semua produksi mulai sekarang. Saya Pan Xiaoji, pemilik sah pabrik baja pinggiran timur. Apa hak kalian menyegel pabrik kami? Saya Pan Xiaoji, pemilik pabrik baja Dongjiao. Apa hak kalian menyegel pabrik kami? Urusanmu apa? Ikut saya. Siapa yang berani? Kalau hari ini kamu tidak bisa menjelaskan dengan benar, jangan harap ada yang bisa membawa istri saya. Setelah penyelidikan kami, baja yang dipasok oleh pabrik baja Dongjiao ke konstruksi Tian memiliki masalah kualitas yang serius. Tidak mungkin. Baja yang keluar dari pabrik kami, semuanya telah melewati pemeriksaan kualitas yang ketat dari saya. Tidak mungkin ada masalah. Bangunan saya runtuh karena baja dari pabrik kalian menyebabkan kerugian jutaan. Kerugiannya jutaan rupiah. Dengan mengatakan tidak ada masalah, apakah kau bisa mengganti kerugian saya? Pak Tian, ada banyak alasan yang menyebabkan keruntuhan. Kenapa Anda yakin itu karena baja kami? Tidak akan percaya sampai melihat buktinya. Baja ini telah diperiksa oleh Departemen Teknis Khusus dari Dinas Pengawasan Perdagangan dan mereka sama sekali tidak memenuhi syarat dan merupakan penyebab utama keruntuhan. Saya bisa bersaksi, Pak Tian, baja ini dipasok oleh pabrik baja Dongjiao dan saya sendiri yang mengawalnya ke Tian Group. Fajar, jika kamu ingin mempertahankan pabrik baja, bukan berarti tidak mungkin. Asalkan Pak Tian mencabut tuntutannya terhadapmu. Baiklah, kalian bicarakan sendiri dulu. Aku keluar untuk merokok. Fajar, sudah kubilang, kalau pabrik baja hilang, aku hanya bisa bangkrut. Kenapa kau lakukan itu tadi? Jika kau setuju memberiku 50% saham, tidak akan ada masalah ini. Kau benar-benar berpikir dengan kemampuanmu, dan pengantar makanan ini bisa mempertahankan pabrik bobrok ini. Pak Tian, katakan saja langsung, apa permintaan Anda? Bu Fajar memang orang yang tepat dan lugas. Tidak ada permintaan yang muluk-muluk, hanya 3 syarat kecil. Pertama, pembayaran barang sebelumnya dihapuskan. Kedua, mulai sekarang, pabrik baja harus menyediakan barang untukku dengan harga 10%. Ketiga, yaitu mengalihkan 80% saham pabrik baja kepadaku. Fajar, kita tidak bisa menyetujuinya. Meskipun Dinas Perdagangan dan Industri datang untuk mendenda dan menutup pabrik, kita akan menerimanya. Ayo, kita tidak bisa menyetujuinya. Sekalipun Kementerian Perdagangan datang untuk mendenda dan menutup pabrik, kita terima saja. Nenek tua, pikirkan baik-baik. Jika aku benar-benar ingin bermain curang, membuat putrimu dipenjara seumur hidup itu mudah saja. Ayo, sudahkah engkau pikirkan? Kau ingin menyelesaikannya secara pribadi dengan Pak Tian atau kembali ke Kementerian Perdagangan denganku untuk diselidiki? Tunggu sebentar. Pengantar makanan, apa yang kau lakukan? Apakah kau punya hak untuk berbicara di sini? Nah, kupesankan agar engkau tidak ikut campur. Kau percaya atau tidak, jika kau terus berbicara sembarangan, aku akan menangkapmu dengan tuduhan mengganggu penegakan hukum. Pak Zhang, Anda yakin baja itu berasal dari lokasi konstruksi yang runtuh?
Tentu saja, aku sendiri yang memimpin orang untuk mengambilnya. Pak Tian, Anda yakin baja ini dari pabrik baja timur kita? Pak Tian, Anda yakin baja ini dari pabrik baja timur kita? Tentu saja, manajer bisnis, kalian mengakuinya sendiri. Aduh, aneh sekali ya. Bagaimana saya baru saja menemukan nomor badge pada baja itu, sepertinya bukan dari pabrik baja timur kita ya. Berikan padaku untuk dilihat. Ini. Nah, apa maksudmu? Apa kau tidak percaya padaku? Maaf, aku tidak percaya padamu. Bagus sekali. Nah, kau pikir aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu dengan begini? Ku beritahu kau, pabrik ini di bawah kendaliku. Ayo, segel pabrik ini. Komandan Zhang, pikirkan baik-baik. Kau tidak punya alasan untuk menyegel pabrik sekarang. Apa engkau masih mau membabi buta seperti ini? Ku beritahu kau, nah, sudah ku bilang. Semua pabrik di daerah ini di bawah kendaliku. Aku bisa menyegel siapapun yang kuinginkan. Coba saja engkau segel. Anjing dari mana ini berani-beraninya bicara seperti itu pada Komandan Zhang kita? Bosan hidup ya? Dasar anjing, berani sekali kau bicara seperti itu pada Komandan Zhang. Kau cari mati ya? Dasar tidak tahu diri. Kepala Kepolisian Zhu, bagaimana Anda bisa ada di sini? Kalau aku tidak datang, apa kau bisa bertindak semaumu? Zhang Shiji, kau menyalahgunakan kekuasaanmu. Apa hukuman yang pantas untukmu? Kepala Zhu, saya tidak. Saya takut. Saya hanya menerima laporan pabrik baja ini memproduksi produk yang tidak memenuhi standar, jadi saya membawa orang-orang untuk memeriksanya. Saudara Wang, kita bertemu lagi. Hari ini saya datang berkunjung, membawa putra saya untuk berterima kasih atas pertolongan Anda kemarin. Pak Diao, Anda terlalu sopan. Kepala Kepolisian Zhu, tolong tegakkan keadilan untuk pabrik baja kami. Saya akan menangani masalah ini dengan adil. Kepala Kepolisian, saya salah, saya takut, saya tidak akan berani lagi. Saya takut, beri saya kesempatan lagi. Bawa orang-orang ini pergi. Direktur Pan, saya salah, saya takut. Tolong bantu saya memohon kepada Kepala Kepolisian Zhu untuk melepaskan saya. Jika saya ditangkap, uang itu tidak akan saya dapatkan sepeser pun, Kepala Kepolisian Zhu. Kepala Kepolisian Zhu, jika kami tidak menuntut Tian Boqiang, apakah mereka bisa dibebaskan? Kepala Zhu, jika kita tidak menuntut Pak Tian, apakah mereka bisa dibebaskan? Bisa. Jika pabrik baja mencabut tuntutannya, kami juga tidak punya alasan untuk menahan Pak Tian. Baik. Pak Tian, utang 1 miliar rupiah Anda kepada pabrik baja kami, kapan akan dibayar? Saya akan segera menuliskan cek untuk Anda. Pak Pan, selama bertahun-tahun saya di pabrik baja, saya telah memberikan kontribusi. Anda berhati besar, anggap saja saya tidak ada. Papan, jangan pergi. Pak Pan. Kepala Zhu, terima kasih banyak atas bantuan Anda tadi. Saya hanya melakukan tugas saya. Saudara Wang, jangan tersinggung. Tian memang seperti itu orangnya. Saudara Wang, kedatangan saya hari ini sebenarnya ingin meminta Anda untuk mengobati saya. Baiklah. Kalau begitu mari kita mulai sekarang. Baik, boleh. Tunggu. Baiklah. Kalau begitu mari kita mulai sekarang. Baiklah. Tunggu dulu, Wang Yu. Saya sudah menyelidiki Anda. Anda sebelumnya kuliah di Institut Industri. Setelah lulus, Anda selalu bekerja sebagai pengantar makanan. Apa hak Anda mengobati pasien? Dengan kata lain, apakah Anda memiliki lisensi praktik kedokteran? Tian Zhao, bagaimana bisa bicara seperti itu, ha?
Singkirkan sikap kerjamu. Itu, Saudara Wang adalah penyelamat hidup saya. Wang Yu, orang yang paling pintar sebaiknya tidak bermain-main. Saya beri Anda kesempatan terakhir. Jujurlah, bagaimana Anda menipu ayah saya? Jika tidak, yang menunggu Anda adalah proses hukum. Kurang ajar, anak durhaka. Bagaimana bisa bicara seperti itu? Kepala Zhu, apakah Anda akhir-akhir ini sering mimpi di malam hari? Sulit tidur. Dan setiap hari harus bergantung pada obat tidur untuk bisa tidur? Jika penilaian saya benar, apakah kaki kiri Anda pernah patah? Setiap kali cuaca hujan akan terasa nyeri. Hah? Bagaimana Anda tahu? Kepala. Menurut saya, Anda juga menderita batu ureter. Ini akan menyebabkan sakit pinggang dan perut Anda. Sulit buang air kecil. Benar kan? Pak Kepala Kepolisian, menurut saya, Anda juga menderita batu ginjal. Bermarga Zhu, kau menyelidiki aku? Katakan, apa sebenarnya motifmu? Pak Kepala Kepolisian Zhu, karena Anda tidak mau percaya padaku, maka aku hanya bisa membuktikan diriku sendiri. Meskipun aku belum pernah kuliah kedokteran, tapi keahlian medisku jelas melebihi semua dokter. Kau pikir kau lebih hebat dari semua tabib? Kau benar-benar tidak tahu diri. Tabib hebat mana yang pernah kulihat yang bukan kakek-kakek berjanggut dan beralis tebal? Pak Kepala Kepolisian Zhu, jika Anda tidak percaya, aku bisa menyembuhkan batu ginjal Anda sekarang juga. Kau pikir aku akan membiarkan bocah sombong mengobatiku? Anda akan berhenti. Mau apa? Tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin membantu Pak Kepala Kepolisian agar buang air kecil lebih lancar. Apa yang kau lakukan padaku? Tidak ada apa-apa. Bagaimana Pak Kepala Kepolisian? Sekarang perlu aku obati. Bagaimana Pak Kepala? Sekarang perlu saya obati? Saudara Wang, saya mewakili Tian Hao meminta maaf kepada Anda. Anggap saja Tuan Besar berutang budi kepada Anda. Tolong obati Tian Hao. Nah, jika engkau bisa menyembuhkan batu ginjalku, aku akan meminta maaf langsung kepadamu. Baik, Pak Kepala. Kalau begitu silakan berbaring di atas meja. Sebentar lagi mungkin akan terasa agak sakit. Lakukan saja. Aku pernah menjadi tentara. Penderitaan apa yang belum pernah kualami. Baguslah. Hei. Sakit. Aduh, sakit. Ini mengendalikan jarum dengan Ji. Penglihatan Pak Dio bagus sekali. Saat ini saya tidak punya jarum perak sepanjang itu, jadi saya hanya bisa menggunakan metode ini. Teknik yang bagus. Saudara Wang, barusan semua salahku, aku telah meremehkanmu. Mohon maafkan aku. Wisnu, tadi itu semua salah saya. Saya salah menilai Anda. Mohon dimaafkan. Tidak apa-apa, ini bukan apa-apa. Ini bukan apa-apa. Haha, hebat sekali cara Anda, Wisnu. Hari ini kami tidak akan mengganggu lagi. Ini undangan dari Asosiasi Pengusaha Kota Kencana. Kita bertemu lagi lain hari ya. Terima kasih banyak. Wisnu, ini undangan dari Asosiasi Pengusaha Kota Kencana. Akan diadakan 3 hari lagi di Hotel Nagamas. Nanti perusahaan-perusahaan ternama di Kota Kencana dan beberapa investor dari luar daerah semuanya akan hadir. Pabrik baja kalian jika ingin keluar dari kesulitan ini adalah kesempatan emas. Baiklah, saya pasti akan datang. Baiklah, sudah disepakati. Baiklah, sudah disepakati. Kalau begitu kami pergi dulu. Baik, kalau begitu saya antar kalian. Baik. Ibu, sebaiknya ibu pulang saja main mahjong atau jalan-jalan. Urusan pabrik baja ini sungguh tidak perlu ibu khawatirkan. Putri, kamu meremehkan ibumu, ya?
Jangan lupa kamu, uang 20 miliar rupiah itu teman main kartu ibu yang bantu menemukannya kembali. Biar ibu beritahu kamu, uang 20 miliar rupiah dari Tirta itu, kalau tidak kamu serahkan pada ibu untuk disimpan, jangan harap juga ibu akan mentransfer uang yang ada di tangan ibu ke rekening perusahaan. Ibu Putri. Ibu, menurut saya apa yang dikatakan Putri itu benar. Bu, menurutku Kartika benar. Ibu seharusnya bermain mahjong, jalan-jalan, atau semacamnya. Urusan pabrik serahkan saja pada Kartika. Kau cuma pengantar makanan, apa hakmu mengomentariku? Ku bilang sekarang juga, uang Jiang Dacen, aku tidak akan mengeluarkan sepeser pun. Bu, lihat ini apa? Dasar kau brengsek, kembalikan. Dasar brengsek, meskipun engkau dapat kartu ATM-nya, tanpa kata sandiku, kau tetap tidak bisa mengambil sepeser pun. Siapa bilang aku tidak tahu kata sandimu? 19.951. Ini, Kartika, pegang. Wang Yu, dasar anak sialan. Bu, Wang Yu, malam ini aku ada acara, tidak pulang. Baik. Jangan minum terlalu banyak. Halo? Wang, istrimu ada di tanganku. Kalau kau ingin dia selamat, datanglah ke Shan Haitang. Jika berani lapor polisi, tunggu saja jemput mayatnya. Halo? Di mana? Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Dasar sampah. Tak kusangka kau berani datang ke Shan Haitang sendirian. Kenapa? Kau benar-benar tergila-gila dengan wanita jelek itu ya? Wang Yu, kau benar-benar cari mati. Menyinggung bos Hao saja tidak cukup, kau juga menyinggung bos Yang. Sepertinya aku sudah membuat keputusan yang tepat. Ini sudah hari ketiga, sebaiknya kau kembalikan 180 juta rupiah itu utuh kepadaku. Masih memikirkan 180 juta rupiah saat ajal sudah mendekat. Apa perlu kubakar uang itu untukmu saat upacara Cengbeng tahun depan? Sampah! Aku tidak hanya tidur dengan wanitamu, tapi aku juga menggunakan uangmu untuk membeli mobil baru. Kesal tidak? Entah aku mati atau tidak, tapi kalian benar-benar sedang mencari mati di sini. Baik. Apa yang kau lakukan? Sampah, lepaskan bos Hao. Dia orang Shan Haitang. Dasar bocah, tunggu saja. Bos yang pasti akan membunuhmu. Lepaskan. Tunggu saja engkau. Pak Yanto pasti akan membunuhmu. Lepaskan orangku. Bocah, aku bisa membiarkan mayatmu utuh. Pak Yanto, tolong aku. Sampah. Lihat, Pak Yanto datang. Aku perintahkan engkau untuk segera melepaskan Mas Hao. Wang Yu, tukang antar makanan bau, kau benar-benar berani sekali. Berani-beraninya engkau di depan Pak Yanto. Ku bilang, hari ini kau pasti mati. Dengar kan? Mati. Dasar tukang antar makanan bau. Ku dengar kau jago berkelahi. Bagaimana kalau bermain-main dengan anak buahku? Orang tua, mana istriku? Sayang, tunggu aku selesai berkelahi, kita makan hotpot. Wang Yu, inilah akibatnya kalau engkau terlalu percaya diri. Ku bilang padamu, Wang Yu, apa gunanya kau jago berkelahi? Dengan kemampuanmu itu, ku bilang, kau tak bisa melawan mereka semua. Berani dia memukulku. Tidak berguna kalian semua. Lagi. 4 Raja Langit, serang. Ayo lagi. 4 Raja Langit, serang. Anak baik lumayan juga, biar macan ini yang menghadapimu. Kepala besi maju. Bocah ingusan, kepala kakek ini bahkan besi pun bisa ditabraknya. Awas perutmu robek. Baiklah,
Kalau begitu akan kubiarkan kau merasakan tinjuku. Keras kepala engkau, keras kepala engkau, keras kepala engkau, keras kepala kau, keras kepala engkau. Rasakan jurus cakar elangku. Aduh. Hei. Aduh. Jangan bergerak. Anak muda, aku akui kau kuat. Sekarang kuberikan kau kesempatan untuk hidup. Putuskan satu lenganmu sendiri. Jadilah anjingku. Yang Shail, kau begitu yakin pistol bisa membunuhku? Tembak. Wang Yu. Jangan bergerak. Wang Yu, istrimu ada di tanganku. Kau berani bergerak selangkah, akan kubunuh dia. Yudo. Jangan bergerak. Yudo, istrimu ada di tanganku. Jika kau berani bergerak sedikit saja, aku akan membunuhnya. Sastro, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan 10 juta untuk membebaskan aku dan istriku? Kau pikir aku kekurangan 10 juta? Tidak, kau salah. Kau yang memberi kami 10 juta. Apa? Yudo, kau gila? Istrimu sekarang di tangan Sastro. Sastro, pikirkan baik-baik. Kau masih punya istri dan anak. Kau sudah tahu caraku. Aku akan membunuh seluruh keluargamu. Tidak sulit, kan? Baiklah, aku setuju. Saudara Yudo, kita hari ini bisa dibilang baru kenal setelah berselisih. Aku menghormatimu dengan teh sebagai pengganti anggur. Sastro, kalian ngobrol dulu, aku pergi dulu. Tunggu. Kau belum bisa pergi. Yudo, aku hanya datang untuk melihat-lihat. Kenapa engkau tidak mengizinkanku pergi? Dharma. Wang Yu, saya hanya datang untuk melihat-lihat. Apa kau tidak ingin menjelaskan kejadian hari ini kepadaku? Wang Yu, bukan aku yang menyuruh Tuan Yang untuk menculik istrimu. Bukan kau. Tuan Yang, katakan sesuatu. Saudara Wang, memang ada orang lain yang memintaku melakukan hal ini. Tapi sesuai aturan, aku tidak bisa memberitahu siapa orang itu. Kuharap kau mengerti. Yang Sail, katakan padaku siapa dalangnya. Aku akan memberimu imbalan, yaitu menyembuhkan cedera kakimu. Cedera kaki? Cedera kaki apa? Bagaimana kau tahu aku cedera kaki? Setahuku, jika cedera kakimu tidak diobati dalam 1 bulan, kau pasti akan lumpuh. Aduh, Saudara Wang, kau mengerti ilmu medis? Pengantar makanan sepertimu sok sekali. Yang Sail, kaki kananmu pernah tertembak 4 tahun lalu. Sari, kakimu kanan terkena peluru 4 tahun yang lalu. Meskipun peluru itu telah dikeluarkan saat itu, saraf kaki kananmu rusak. Jika tidak ada halangan, dalam 1 bulan, pasti akan lumpuh. Bagaimana, Sari? Kau masih tidak percaya? Bung Wang, aku akui kok, memang jago berkelahi. Tapi kau bicara terlalu sombong dan bilang Tuan yang akan lumpuh, kau terlalu berlebihan. Kau pikir kau Huatuo? Baiklah. Sampai di sini saja hari ini. Sari, lain kali kita kumpul lagi. Jika engkau masih tidak percaya, aku bisa membuktikannya. Bahwa orang jangkung itu masuk. Kau. Aku akan membunuhnya. Untuk apa repot-repot?
kamu. Bangun. Macan, kamu baik-baik saja? Terima kasih Tuan Wang atas pertolongannya. Saudara Wang, mohon maafkan saya. Tadi saya tidak tahu siapa Anda sebenarnya. Semoga Anda tidak menyimpan dendam dan mau mengobati saya. Baiklah, baiklah. Terima kasih, Saudara Wang. Terima kasih, Wang. Jika nanti Wang membutuhkan sesuatu, saya, Yanggel, tidak akan menolak. Begini saja, setelah saya pulang nanti saya akan menuliskan resep untuk Anda. Anda tinggal menebus obatnya. Dalam 7 hari, saya jamin Anda akan sembuh total. Wang, bagaimana kalau kita minta orang yang tidak berkepentingan untuk pergi dulu? Jangan terburu-buru. Saya masih ada urusan, ingin mengobrol baik-baik dengan Jiang. Wang, Yanggel sudah bilang, urusan ini tidak ada hubungannya dengan saya, apalagi yang kau inginkan. Jiang, keramaian yang saya buat ini tidak mudah ditonton. Tinggalkan 10 juta rupiah dulu, baru boleh pergi. Kau keterlaluan. Jiang, saya tidak meminta uangmu dengan cuma-cuma. Besok pabrik baja akan mengirimkan baja senilai 10 juta rupiah ke perusahaanmu. Oh iya, Jiang, kita sebagai rekan kerja, bagaimana kalau saya memeriksa wajahmu? Uangnya sudah kuberikan, kau mau memeriksa apa lagi? Jiang, saya lihat engkau ditakdirkan tidak punya keturunan. Uangnya sudah kuberikan, kau mau memeriksa apa? Pak Jiang, aku lihat wajahmu menguning. Mungkin ginjalmu bermasalah ya. Dan fast difference-mu tersumbat. Ditakdirkan tidak punya keturunan. Omong kosong, aku punya anak. Omong kosong. Aku belum selesai bicara. Aku lihat ubun-ubunmu sudah sangat hijau. Aduh, lebih baik kau pulang dan lakukan tes DNA. Aku jamin kau akan terkejut. Saudara Wang, Jiang Daceng dia benar-benar. Pak Tua yang kita bicarakan urusan penting dulu saja. Saudara Wang, orang yang memintaku untuk mengurus masalah ini, sekarang mungkin kau tidak mampu menyinggung. Aku sarankan kau jangan gegabah. Pak Tua yang, katakan saja. Aku tahu batasanku. Orang itu bernama Yuan Hongji, putra mahkota Yuan Group. Yuan Hongji? Ya, saudara, jika hanya Yuan Hongji, semuanya mudah dibicarakan. Tapi sekarang ku dengar dia dekat dengan orang penting. Kalau hanya Rudy saja sih mudah. Tapi sekarang ku dengar dia punya koneksi dengan orang penting. Jadi, Dik, urusan ini agak sulit kutangani. Jangan khawatir Pak Yang. Urusan ini, Bapak tak perlu ikut campur. Aku hanya perlu tahu sekarang, Rudy itu, sekarang dia ada di mana. Wang, jangan bertindak gegabah. Karena aku tidak kenapa-kenapa, anggap saja masalah ini selesai. Sudahlah. Aku sudah bilang, tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu sedikit pun. Kalau ada, akan kubuat dia menyesal seumur hidup. Aku selalu menepati janjiku. Lapor Pak Yang.
kami menemukan Rudy sedang menghadiri upacara pembukaan penjualan batu giok di Istana Giok Surgawi. Oh begitu, kalian boleh pergi? Baik. Pak Yang, kalau begitu kami permisi dulu. Baiklah. Tik Wang, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Tuan muda, jangan lari-lari, cepat pakai jimat gioknya. Cepat pakai. Dan bagus, jangan lari. Cepat pakai liontin gioknya. Cepat pakai liontin gioknya. Baik. Dan bagus, cepat pakai liontin gioknya. Terima kasih. 1 jam lagi akan diadakan kontes batu giok. Batu-batu mentah ini baru saja saya datangkan langsung dari Myanmar. Tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Selamat datang untuk semua teman-teman. Pergi. Wah, bukankah ini Wang Yu? Lagi ngantar makanan, ya? Sekarang sampai ngantar ke Istana Giok Yunding. Hati-hati, jangan sampai gajimu dipotong. Nanti tidak bisa menghidupi istrimu yang jelek itu. Yuan Hongji, kau yang menyuruh Yang Sail untuk menculik istriku. Wang Yu, kau belum bangun ya? Pagi-pagi begini. Suamiku Hongji, seorang miliarder, mau menculik istrimu yang jelek itu? Usir dia. Baik. Baik. Aduh. Wang Yu, aku perintahkan kau untuk pergi dari sini. Yuan Hongji, hari ini aku ingin engkau bertanggung jawab. Wang Yu. Yuan Hongji, hari ini aku ingin kau memberi penjelasan. Wang Yu. Jika engkau datang ke Yunding Yugong hari ini untuk membuat masalah, aku pastikan engkau tidak akan bisa keluar dari pintu ini. Siapapun yang datang tidak akan bisa melindungimu. Aku yang bilang. Lebih baik kau diam dan biarkan aku mematahkan tangan dan kakimu. Jika engkau memaksaku untuk bertindak, awas aku tidak sengaja menghancurkanmu. Aduh. Sampah. Cepat hentikan dia. Hentikan Maaf, dia. Aku juga tidak sengaja akan menghabisimu. Cepat hentikan dia. Hentikan dia. Memblokirku, membuat Jiang Daceng menunggak pembayaran, membuat Yang Sail menculik istriku. Yuan Hongji, apa engkau tidak tahu bagaimana cara menulis kata mati? Wang Yu, beraninya kau. Siapapun yang berani menyentuh Tuan Muda Yuan, mati. Terima kasih Nyonya He atas bantuannya. Tuan Muda Yuan, ada apa? Nyonya He, anak ini datang ke tempatku tanpa alasan menuduhku menculik istrinya dan melukai pengawalku di depan umum. Jika Anda tidak datang tepat waktu, aku mungkin sudah mati. Benar. Nyonya He, orang ini, dia hanya pengantar makanan. Kalau Bapak tidak datang tepat waktu, nyawa saya mungkin sudah melayang. Betul, Nyonya Ho, orang ini cuma pengantar makanan. Mana mungkin Yuan Ji menculik istrinya? Potong kedua tangannya dan buang dia. Baik, Nyonya. Tunggu. Nyonya Ho, bisakah engkau memberiku sedikit muka dan melepaskannya? Anggap saja aku berhutang budi padamu. Pak Tua Diao kenal dia? Wang Yu adalah penyelamatku. Karena Pak Tua Diao sudah memohon untuknya, Nyonya Ho, bagaimana kalau engkau mengampuninya? Baiklah, aku akan memberi muka pada Pak Tua Diao dan melepaskanmu. Yuan Shao, ayo kita pergi. Saudara Wang, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Terima kasih Pak Tua Diao. Saudara Wang, kau terlalu sopan. Dasar kau tahu berapa banyak pamanku harus membayar dan berapa banyak kerugian yang akan dideritanya. Xiaomin, bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Saudara Wang, jangan khawatir. Keponakan saya ini baru saja kembali ke Indonesia. Dia tidak tahu hubungan kita. Tidak apa-apa, Om Diao.
Tapi saya cukup tertarik dengan Nyonya He tadi. Tidak tahu apa hubungannya dengan Yuan Hongji. Ya, Nyonya He ini namanya He Shan-shan. Dia adalah kekasih seorang tokoh penting di dalam negeri. Yuan Hongji juga baru saja mengenalnya. Sebulan yang lalu putra He Shan-shan terkena penyakit aneh dan Yuan Hongji lah yang meminta seseorang untuk menyembuhkannya. He Shan-shan sangat berterima kasih. Jadi istana Giok Yunding ini adalah He Shen-shen yang mendukung penuh pembangunannya oleh Yuan Hongji. oh begitu. Terima kasih Om Dio. Saudara Wang, karena kamu sudah datang, bagaimana kalau menemani Tuan Besar berkeliling? Paman, kenapa engkau menyuruhnya ikut? Apa dia, seorang pengantar makanan, mengerti tentang batu giok? Karena tidak ada yang harus dilakukan, biarkan dia berkeliling sendiri. Tapi lebih baik dia melihat-lihat di kios kaki lima saja. Meskipun dia menghasilkan uang seumur hidupnya, dia tetap tidak akan mampu membeli satu pun batu giok. Tidak apa-apa Om Dio. Dia kerja seumur hidup pun tidak akan mampu membeli satu pun batu giok. Tidak apa-apa Om Dio. Kalau begitu, saya pergi sendiri saja. Baiklah. Xiaodi apa? Kau bilang Long Er baru saja kambuh lagi dan ditolong oleh seorang pemuda? Lalu kenapa engkau tidak membawanya kemari? Pergi sana. Nyonya He, jangan khawatir. Saya tahu. Siapa orang itu? Pasti Master Huangji yang datang. Benarkah? Kalau begitu, Tuan Yuan, tolong perkenalkan saya. Segera perkenalkan saya pada Master Huangji. Singgung orangnya datang. Beliau ini adalah Master Huangji. Master Huangji, tadi putra Nyonya He kambuh. Pasti Anda yang menolongnya, kan? Nyonya He ingin sekali berterima kasih kepada Anda. Apa? Ya. Hal kecil saja, tidak perlu disebut-sebut. Silakan duduk. Ini sungguh luar biasa. Master Huangji, mohon bantuan Anda sepenuhnya untuk menyelamatkan Long Er saya. Guru Huang, mohon bantuan Anda sepenuhnya untuk menyelamatkan naga kecilku. Saya punya cara untuk menyembuhkan penyakit Tuan Muda. Sesuai aturan, sebelum perawatan, kita perlu mandi dan membakar dupa, lalu mencari hari baik. Guru Huang, sebutkan saja syarat apapun. Asalkan bisa menyelamatkan naga kecilku, saya akan melakukan apapun. Nyonya He, saya adalah seorang ahli metafisika. Uang bagiku tidak lebih dari sampah. Tetapi Tuan Muda kemasukan energi negatif. Kita masih perlu mencari batu giok terbaik. Dengan memanfaatkan kekuatan spiritual batu giok, barulah bisa diatasi. Itu mudah. Saya punya banyak batu giok. Guru bisa memilih sesuka hati. Tuan Muda Yuan, barusan Wang Yu dengan Rp3.000 mendapatkan kristal giok senilai 4 miliar rupiah. Nyonya He, mungkin kristal giok yang didapatkan orang itu bisa kita gunakan untuk mengobati Tuan Muda. Baik, kita lihat. Kalau kau tahu diri, berikan giok kristal itu padaku. Aku bisa mengampuni nyawamu. Enyah kau? Tidak menghargai tawaranku. Aku akan menghajarmu sampai jiwamu hancur, dan kau tidak akan pernah reinkarnasi. Astaga, hantu. Cepatlah seperti kilat. Saudara Wang. Paman, ayo pergi. Anak itu kerasukan, kita akan mati sia-sia jika ikut campur. Tangkis. Apa? Kau juga bisa ilmu sihir?
Dasar anak kecil, kau yang memaksaku menggunakan jurus pamungkas, teknik ular darah, serang, hancurkan. Ampun, pendekar, aku tidak akan berani lagi. Bukankah kau ingin aku mati tanpa kuburan, dan jiwaku hancur? Kau ingin aku mati tanpa kuburan? Kau ingin aku lenyap? Nyonya Ho, tolong aku. Nyonya Ho. Anak muda lebih baik mengalah daripada menang. Nyonya, tuan muda kambuh lagi. Apa? Master Huang, tolong selamatkan putraku. Nyonya Ho, jika kau ingin aku menyelamatkan putramu, kau harus mendapatkan giok kristal dari anak itu untukku. Anak muda, untuk giok kristal di tanganmu, sebutkan saja harganya. Maaf, Nyonya Ho. Giok kristalku tidak untuk dijual, tapi aku punya cara untuk menyembuhkan putramu. Omong kosong. Nyonya Ho, aku beritahu kau, di seluruh Tiongkok, hanya aku yang bisa menyembuhkan penyakit putramu. Jika kau tidak percaya, kau hanya perlu menunggu untuk menguburkan putramu. Benar, Nyonya Ho, coba pikirkan. Tadi ketika Tuan Muda kambuh, Master Huang lah yang berhasil mengendalikannya. Nyonya Ho, jika kau tidak percaya padaku, carilah orang lain saja. Nyonya Ho, jika Anda tidak percaya pada saya, silakan cari orang lain. Namun, saya harus mengingatkan Anda, kondisi Tuan Muda sangat serius, tidak sampai setengah hari, dia pasti akan mati. Master Huang, tunggu, saya percaya Anda. Anak muda, 5 miliar. Saya tawar 5 miliar, jual jade kristalmu kepada saya. Jika kamu masih tidak setuju, jangan salahkan saya jika saya bertindak. Nyonya Ho, saya bisa memberikan jade kristal kepada Anda, tapi saya punya satu syarat. Saya ingin melihat sendiri master ini menyembuhkan penyakit Tuan Muda sepenuhnya. Apa susahnya? Saya bisa menghilangkan energi jahat dari tubuh anak itu dalam sekejap. Master Huang, saya ingin memberi Anda nasihat. Aura jahat di tubuh Tuan Muda sudah terbentuk. Saya khawatir Anda tidak akan mampu mengatasinya. Anak muda, hari ini saya akan menunjukkan kepadamu apa itu Taoisme sejati. Diam. Saya sudah menyelesaikannya. Anda tidak diperlukan di sini. Mencari masalah. Sudah beres. Kau tidak dibutuhkan lagi di sini. Cari mati. Pamar keahlian yang bikin aku tercengang. Jangan mendekat, Nyonya Ho. Masih ada sebagian energi negatif di dalam tubuh putramu. Tuan Wang, tolong selamatkan putraku. Aku bersedia melakukan apapun. Wang Yu, aku tidak akan membiarkanmu berbuat jahat. Apapun yang kau mau hadapi aku. Tuan Muda tidak bersalah. Yuan Hongji, kau tidak tahu malu ya? Urusan kita akan kita selesaikan perlahan. Nyonya Ho, dengarkan aku. Jangan biarkan dia mengobati Tuan Muda. Aku berani bertaruh nyawaku. Orang ini tidak punya keahlian medis sama sekali. Anda bisa memeriksanya. Dia hanya pengantar makanan. Aku sangat curiga keadaan Guru Huang seperti itu adalah ulahnya. Tujuannya adalah untuk mencelakai Tuan Muda. Nyonya, saya ingat pria inilah yang baru saja mengobati Tuan Muda. Apa? Kenapa tidak bilang dari tadi? Tuan Wang, maafkan saya atas kesalahan saya sebelumnya. Anda sangat berbesar hati. Tidak apa-apa, Nyonya Ho. Mari kita obati Tuan Muda dulu. Hati-hati, Tuan Wang. Pak Wang, hati-hati.
roh jahat kecil berani juga menggangguku. Pak Wang, Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja, Nyonya He. Putra Anda 3 tahun lalu, apakah dia pernah gagap? Lalu tidak bisa berbicara sama sekali? Ya, saat itu saya sudah membawa ke semua dokter di dalam dan luar negeri, tetapi mereka tidak menemukan penyebabnya. Bagaimana, Pak Wang? Apakah Anda tahu penyebabnya? Nyonya He, Anda tidak tahu. Sebenarnya apa yang dialami putra Anda bukanlah penyakit, melainkan kondisi tubuh yang sangat langka, disebut tubuh tanah. Dan juga karena tubuh tanah ini memberi makan energi jahat pada naga. Nyonya He, silakan bangun. Tolong Pak Wang terimalah naga sebagai murid. Saya akan mengobati naga terlebih dahulu. Menerima naga sebagai murid, saya rasa lebih baik kita pikirkan lagi. Nyonya He, silakan berdiri. Tolong Tuan Wang terimalah naga sebagai muridmu. Ibu? Ibu? Cepat berlututlah di hadapan gurumu. Guru? Naga cepat bangun. Nyonya He, jika engkau ingin naga benar-benar menguasai elemen tanah, kau harus mencari ramuan obat yang disebut api bumi. Baik, ngomong-ngomong, saya punya toko batu giok di Jincheng. Saya akan memberikannya kepada Tuan Wang sebagai hadiah untuk naga atas penerimaan muridnya. Terima kasih banyak. Halo. Wang Yu, apa kau baik-baik saja? Kenapa engkau tidak menjawab teleponku? Yuan Hongjie tidak melakukan apapun padamu, kan? Wang Yu, katakan sesuatu. Xiaoji, aku baik-baik saja. Bagus, kamu baik-baik saja. Kenapa kamu tidak menjawab teleponku? Bagus. Aku ingin bertemu denganmu. Bagus. Aku sangat khawatir tentangmu. Lain kali jangan gegabah seperti ini. Baik. Jika bisa mendapatkan wanita cantik, mati pun tidak rugi. Silakan makan. Baik. Bagus, enak. Kalau kurang, aku akan memasak lagi untukmu. Sudah cukup Kartika. Porsi makanku sedikit, aku sudah kenyang. Bagaimana kalau kamu ceritakan tentang istana Giok Puncak Awan? Bagus, enak. Kalau kurang, aku masakin lagi. Sudah cukup. Aku tidak banyak makan. Aku sudah kenyang. Bagaimana kalau kau ceritakan tentang istana Giok Puncak? Handoko, hari ini kau harus bertanggung jawab padaku. Bagus. Kalau engkau datang ke istana Giok Puncak hari ini untuk membuat masalah, aku jamin kau tidak akan bisa keluar dari sini. Bagus. Aku tidak akan membiarkanmu bertindak sewenang-wenang. Kalau ada masalah, hadapi aku saja. Tuan muda tidak bersalah. Handoko, kau keterlaluan. Urusan kita selesaikan perlahan. Apa? Kau memukul Handoko? Iya. Kalau saja anak itu tidak lari cepat waktu itu, aku pasti sudah mematahkan kakinya.
Oh iya, aku bertemu Pak Deo di Istana Gio Puncak. Dia mengajakku berjudi batu, dan aku dapat untung sedikit, cukup untuk pabrik baja kita untuk sementara waktu. Benarkah? Simpan saja untuk uang jajanmu. Pabrik sekarang bisa beroperasi dengan lancar. Gak ada serius-seriusnya. Si Haji, atau bagaimana kalau malam ini aku mengobatimu lagi? Jangan mengintip. Si Haji ya, itu mungkin agak sulit. Lagi pula tidak terburu-buru. Kalau begitu aku mandi dulu. Oke? Haha, Wang Yu, kamu tidur di sofa saja malam ini. Aku sudah menggelar selimut untuk... meskipun kamu licik, tetap saja kalah denganku. Aduh. Aduh, hidup memang penuh kejutan. Bengong ngapain? Cepat mandi dan sarapan. Halo, Bu. Xiaoji, cepat bawa uang ke pasar Kaotang.